Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Shalawat serta salam pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali ketemu lagi di acara ngopi ya. Tadi ngobrol perkara iman, ngobrol pemikiran Islam ya. Ya, semoga ini adalah fasilah kita untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik pencipta alam semesta ini. Untuk berkahnya malam hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban. Amin ya robbal alamin. Sehat? Sehat Pak Haji, sehat? Pak Jarwo sehat, Pak Jarwo? Pak siapa ini namanya? Pak Diro ya. Oh ya, Sudiro. Sudiro Husodo gitu ya. Sehat Pak? Dari ini berarti Pentus gitu ya. Cimanggu ya? Dari Cimanggu, Bang Cendra. Cimanggu gitu ya. Ya, luar biasa. Sehat semua ya. Memang dalam perakhiran cuaca kemarin ini memang kalau dikabarkan memang cuacanya cuaca ekstrim gitu ya, luar biasa, hujannya luar biasa, intensitasnya juga tinggi gitu ya, angin juga kencang ya. Tapi alhamdulillah di wilayah kita kayaknya terdengar aman ya. Tapi di daerah kemarin di Ciamis itu ada gempa dan sebagainya, angin puting beliung dan apa ya, tanah longsor gitu ya. Di wilayah kita di Kota Majenang dan sekitarnya aman dan terkendali. Di Salem juga kemarin banjir gitu ya, tapi alhamdulillah tidak ada sesuatu pun, pohon runtuh pun nggak ada, cuman dahan-dahannya pada berjatuhan gitu ya. Ya alhamdulillah, malam hari ini kita membahas tentang rahasia sukses bisnis Abdurrahman bin Auf. Ini beberapa kali sudah saya bahas kemarin di forumnya Abah. Hanya beberapa kali saja sebenarnya saya membahas ini gitu ya. Karena memang ini materi spesial, materi yang khusus untuk yang dia sudah bebas riba, dia mau berjuang untuk di jalan Islam kayak gitu kan. Nah, kalau masih banyak riba bahas ini ya jelimet ya gitu ya. Lah, boro-boro ngurusi sing dhuwur-dhuwur, ngurusi dapur ge mumet kayak gitu mesti gitu. Betul nggak? Wow, boro-boro ngurusi sing kayak gue lah. Bentukku gas geangel gitu. Masih mikirnya masih gas beras gitu. gas beras gitu kan. Kalau bahasa Mas itu mikirnya perut, dan bawa perut boy guys yang dipikiri. Tapi orang mikir iya, leher ke atas gitu ya. Diajak digeret pokoknya apapun, kayaknya sikile kecantel rantene itu, rantene Konstantinopel gitu kayaknya gitu ya. Rantene yang diameternya berapa? 2 meter gitu ya. Angel banget gitu ya. Ya. Ya, kita akan bahas rahasia sukses bisnis Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu sahabat as-sabiqunal awalun, salah satu sahabat Rasulullah SAW, yang beliau kalau dalam persahabatan Rasulullah itu sebagai salah satu seorang yang pengusaha sukses, saudagar yang luar biasa salah satunya ya. Walaupun banyak sahabat yang menjadi pengusaha ya, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab itu juga adalah pengusaha ya. Yang bukan pengusaha cuma Ali bin Abi Thalib gitu ya. Ali bin Abi Thalib itu bukan pengusaha ya. Kalau yang lainnya banyak pengusaha ya. Abdurrahman bin Auf ya. Ini diadopsi oleh teman-teman Abah. Ya Pak Jarwo ya. Mbak Hane Abdurrahman bin Auf gitu ya. Hah? Iya, itu dah. Nah, ya, siapa Abdurrahman bin Auf ini? Sopo gitu ya. Sopo Abdurrahman bin Auf? Tentu bukan Bill Gates, tentu bukan Adnan Khashoggi, bukan Pangeran Charles yang mamahnya meninggal. Mamahnya meninggal. Lah iya di orang gue. Mrs. Imperialis. Kayak ratunya imperialisme itu. Dia itu punya negara yang disebut dengan Commonwealth.
persemakmuran ya. 16. Ya. Dia itu tadi saja dia melintasi beberapa negara itu masih punya dia kayak gitu. Iya, masih punya dia di Eropa itu, di Skotlandia, Islandia, di ini itu punya dia gitu kan. Ya. Ratunya itu kemarin lewat aja penduduknya itu pada berhenti pada dada tanpa dikomando. Ya, bukan kayak Jokowi gitu ya. Ada surat pendahuluan ke SD suruh berdiri kayak gitu kan, ngibarin bendera kayak gitu. Ini rakyatnya di sana itu luar biasa loyal gitu ya. Loyal kepada Elizabeth. Umurnya 96. Wah, luar biasa itu. Dia mengalami masa tahun 1924 berarti dia ya. Siapa Abdurrahman bin Auf? Tentu tadi bukan Bill Gates, bukan George Soros, bukan Rockefeller ya. Ya, bukan Rockefeller, bukan siapa kemarin? Rockefeller, Rothschild bukan ya, tetapi ini Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf itu ya ini nama panjangnya. Bin Auf, Auf bin Abu bin Al-Haris bin Juhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy Az-Zuhri Al-Makki dan kemudian Al-Madani. Luar biasa nih ya. Jenengan hafal enggak? Oh, enggak, maksudnya mbahnya jenengan 4 ke atas. aja kakek dulu lah, papat bae. Bulan. Kakine berarti apal kakine gitu ya. Ia dilahirkan di Mekah 10 tahun setelah tahun gajah. Tahun gajah itu berarti 571 Masehi ya. 10 tahun berarti 581. Ketika sinar kenabian mulai memancar, ia telah berusia 30 tahun. Ia lebih muda 10 tahun dari Nabi Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad 40, Abdurrahman bin Auf 30 gitu. Nabi Muhammad itu lahir 571 Masehi ya, pakai Masehi. Main gampang lah gitu ya. Pakai Hijriah kok. Ruwet tuh nih ya. Lebih tua 3 tahun. 10 tahun. Mana? Dan lebih tua 3 tahun dari Umar bin Khattab gitu ya. Umar bin Khattab 33. Umar bin Khattab 33. Yang paling tua adalah sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. 40 tahun biasa seumuran jenengan lah. Maka seumuran jenengan itu pas-pasnya lagi kalau bener kayak Sambo. Lagi bintangnya moncer gitu. Nah, sekarang pun lagi moncer-moncernya lagi ini. Lagi mengemban dakwah lagi moncer-moncer gitu kan. Oh iya. Semangat gitu ya. Ansing macam-macam ya. Kalau ngopi ya. Kalau ngopi bae lah ya. Jadi 40 ya, jangan menceng-menceng ini band itunya 40 30 tahun berarti ya. 30 tahun itu seumuran kita waktu kita menikah ya. Nikah keberapa nih? Ya, saya nikah umur 29 tahun kayak keterlambat ya gitu. Hajakal orang lulus SMA gitu. Iya ya, jadi bisa oleh anaknya puit bulu bojoloro aja. Ayahnya adalah Auf bin Abdu bin Al-Haris Az-Zuhri yang merupakan salah seorang tokoh terkemuka di Bani Zuhrah. Maka dalam Islam itu nasab itu penting gitu kan. Jangan sampai kita makanya tadi punya anak perempuan itu jangan sampai diler-ler diler-ler gitu kan jenengannya digawa wong kayak gitu kan. Pak, aku bawa anaknya ming di Pangandaran. Aduh. Ya sok hati-hati, sing penting aja kelalen oleh-oleh iwak belanak kayak gitu. Aduh, repot ya. Anak ayu-ayu ditukar kalau belanak. Ya Allah ya Rahman ya. Aduh, ya. Sekarang gitu. Jangan sampai gitu ya. Pangandaran ya wis. Diwai kopinya dikasih apa?
Sianida ya wis rampung. Ngerti pokong ya. Oh iya. Kayak putih. Becek, beres gitu ya. Ya ini perjalanan. Ya Nida nak, siap nikahin istri muda. Ya Nida. Nama aslinya Abdurrahman bin Auf. Setelah masuk Islam namanya pun diubah oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf ya. Nama misalkan Maskur. Nama ininya siapa? Abu siapa? Abu Sifa. Abu Sifa gitu kan. Orang ngerti. Orang ngerti gitu ya. Dari Abdurrahman bin Auf berkata, dulu pada zaman jahiliyah namaku adalah Abdu Amru. Kemudian Nabi SAW menamakanku Abdurrahman. Dari hadis riwayat Hakim disahihkan oleh Az-Zahabi. Nama kunyahnya yaitu nama yang dinisbatkan kepada putra lelakinya Abu Muhammad. Ibunya adalah Asifah binti Auf Az-Zuhriyah yang masuk Islam berbaiat kepada Nabi SAW menjadi seorang sahabiah yang baik dan mendapatkan kebahagiaan dengan keislamannya. Ya ibunya ya, itu ibunya. Jadi nasab itu dalam Islam itu penting dijaga, jangan sampai nasabnya jelas gitu kan. Bin gitu ya. Jangan sampai ketiga bin Salome. Aduh, siapa gue Bapak? Hah? Bin satu lubang rame-rame gitu kan. Repot gitu kan. Udah itu hancur nasabnya kita. Ketika kumpul antrah gitu, wah, ke siapa ge? Mbah takon ge siapa ge? Wah. Melasikan mbahnya. Sahla bin Asim menggambarkan Abdurrahman bin Auf orangnya putih dengan mata yang lebar dan indah dan bulu matanya panjang, hidung mancung, 2 gigi taring bagian atasnya panjang sehingga seolah bisa melukai bibirnya, mempunyai rambut yang panjang kayak Habib Bahar Smith ya. Di bawah kedua telinganya berarti ya segini ya. Lehernya panjang, berbau lebar dan memiliki jari-jari yang kasar ya. Jari-jari yang kasar. Jari-jari yang kasar. Ibn Ishaq menuturkan Abdurrahman bin Auf memiliki 2 gigi seri yang patah dan sedikit cacat yang membuatnya kesulitan. Pada perang Uhud, ia terkena pukulan yang mematahkan giginya dan mendapat sebanyak 20 luka atau lebih. Sebagian luka tersebut mengenai kakinya hingga ia pincang. Ya, mandan pincang sedikit lah. Apa gini? Lurah, ripak lurah. Apa? Liur sebelah gitu ya. Luhur sebelah tahu. Sa'ad bin Ibrahim berkata Abdurrahman bin Auf biasa memakai pakaian yang seharga 500 dan 400. Nah, 400-nya apa ini? Dia juga biasa memakai selendang hitam yang menambah ketampanan dan keanggunannya. Kayak orang NU lah. Sorban ijo. Sorban ijo ya. Menambah ketampanan selendang hitam. Nah. Sendang hitam ngone Samsudin aja udah bukan ya. Samsudin mah nggo anu lap gieu keringet teristimewa karena dipakaikan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dililitkan di kepalanya dengan tangan beliau yang mulia. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Abdullah bin Amru, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakaikan arah Abdurrahman selendang hitam dan bersabda, pakailah selendangmu seperti ini. Wah, luar biasa ini selendangnya, makanya apa? Punya apa? Punya kesaktian kalau bahasa gitu ya. Iya. Seperti sahabat yang tadi jago manah itu sahabat apa? Sahabat tapi yang jago manah? Sahabat Rasul yang jagoan mana siapa Pak? Pak Haji? Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah didoai oleh Rasul setiap apa namanya ini? Busurnya, setiap yang diselesaikan itu pasti mengena ya, kritis. Jangan kan apalagi Arjuna kan ya. Nah, Rasulullah itu punya sahabat yang jago mana itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Setiap apa namanya kan ini pasti ininya gitu. Enggak ada yang apa namanya ya, karena udah didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemuliaannya dalam Islam ya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq yang lain disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf masuk Islam bersama Zubair bin Awam. Ya, Zubair, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ini ya. Tadi yang saya sampaikan. Ini sahabat as-sabiqunal awalun. As-sabiqunal awalun berarti sahabat yang pertama-tama masuk Islam. As-sabiqunal awalun gitu ya. As-sabiqunal awalun, sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam. Ketika Islam datang jegrek gitu ya, Rasulullah jadi nabi ya.
menyeru kepada Abu Bakar nyeru maning. Ini sahabat-sahabat ini yang menerima ya, tanpa tapi gitu ya. Jadi yang kontak Abu Bakar. Iya, Abu Bakar As-Siddiq ya, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kontak Abu Bakar As-Siddiq gitu kan. Kalau dalam bahasa ini nang Cimanggu kayak Pak Sakiman gitu ya. Generasi awal yang masuk Islam umurnya ketika itu sekitar 30 tahun tadi ya. Sudah diingatkan, dia mengikuti dakwah sejak awal sehingga mengalami semua yang dialami dalam dakwah bersama Nabi dan para sahabat. Dia mendapatkan kemuliaan hijrah 2 kali ke Habasyah dan Madinah. Ya. Dia dari awal pertama kutlah dakwah Rasulullah di Sir ya, dakwah Syria, dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun ya, halaqah kecil di rumah Arqam begitu ya. Itu Abdurrahman bin Auf sudah ngikuti. Dulu itu di Darul Arqam namanya. Maka ada masjid di Pontianak itu Darul Arqam, itu di sisi kiri jalan itu yang punya Muhammadiyah gitu kan. Saya kemarin sholat di situ. Ya, di situ berarti dia itu terinspirasi. Moga-moga masjid dia jadi Darul Arqam, pengkaderan para sahabat Rasul gitu sebenarnya gitu ya. Maka di situ harus banyak ngopi, banyak kajian-kajian gitu kan. Nah, itu Darul Arqam namanya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, sebagian mereka kembali ke Mekah, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Utsman bin Affan, Mus'ab bin Umar dan lain-lain. Ya, jadi dulu pernah hijrah itu 2 kali, ke Habasyah ke Ethiopia 1 kali, ke Madinah 1 kali ya. Ke kedua kota Habasyah dan Madinah. Habasyah itu Ethiopia ya. Ethiopia yang dinyanyikan siapa? Iwan Fals ya. Yang kalau dulu itu mindsetnya pasti kalau Ethiopia miskin, kelaparan gitu ya. Iya, zaman-zaman setelah dijajah oleh Perancis. Imperialis Prancis gitu kan. Ethiopia kan dijajah Prancis ya. Daerah Afrika Utara itu dibagi oleh Inggris itu Prancis. Asia Tenggara kene dibagi belan wong Londo. Wong Londo. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya bahwasanya Abdurrahman bin Auf juga dijuluki Khawari, pembela ya. Pembela itu pembela Rasulullah. Kaumnya Nabi Isa siapa namanya? Khawariyun ya. Pembela Nabi Isa ya, kaum Khawariyun. Kalau umatnya Nabi Muhammad kaum muslimin ya. Kaum sebelumnya kaum Quraisy gitu ya. Nah, Hawari itu pembela Haris namanya, kayak kayak anaknya saya kan, Hasna, Haidar, Hamzah, Hajid, Hafiz gitu ya. Namanya semua lewat. Tadinya mau Oke teman. Belum tadinya ada mau lagi Haris sama Hawari gitu ya. Kurang dua. Haris kan pembela ya. Jangan lagi proses juga ini. Yakub bin Yufan al-Fasawi menyebutkan nama-nama pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya satu, mereka adalah Hamzah ya, pembela Rasulullah itu salah satunya Hamzah bin Abdul Muthalib. Penghulu para syuhada adalah Hamzah ya. Zafar, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah ya, Utsman bin Affan, Utsman bin Mazun, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Wah, ini kalau baca sirah-sirah nabawinya ini keren ini ya. Ada bukunya monggo ya. Di YouTube juga ada. Nggak usah beli lah. Sekarang beli orang doyan maca kok, dan maca ya. Ngantuk. Cuek selembar ngantuk ya. Hawariyun Nabi adalah gelar yang diberikan Nabi kepada mereka karena pembelaan mereka kepada Nabi hingga tetes darah penghabisan. Jadi perang Uhud kan Nabi ini jadi tamengnya Nabi gitu kan. Setiap ada dari Quraisy gitu kan, gitu kan pakai apa nih namanya? Tameng gitu kan. Iya, bisa panah, bisa tombak, bayangkan ya. Kita lagi kesini gitu kan, ada panahnya dan sebagainya. Tombak-tombak dari para musuh-musuh Islam. Saat perang Tabuk Nabi bermakmum kepadanya. Dalam riwayat Abu Ya'la, Abdurrahman bin Auf berkata, ada 5 atau 4 orang dari kami para sahabat Rasulullah
yang tak pernah meninggalkan baginda untuk memenuhi kebutuhan baginda siang dan malam. Suatu kali aku datang dan mendapati baginda telah keluar, maka aku mengikuti baginda. Baginda mengikuti salah satu kebun yang berada di Aswaf, kebun Abdurrahman bin Auf. Baginda sholat, lalu melamakan sujudnya. Aku menangis dan berkata, Allah telah mencabut ruhnya. Maka baginda mengangkat kepalanya dan memanggilku, lalu bertanya, ada apa denganmu? Jawabnya, ya Rasulullah, engkau terlalu lama sujud. Aku mengira engkau Allah telah mencabut nyawa Rasulnya. Aku tidak akan bertemu lagi dengannya. Sujudnya lama banget gitu ya. Tidak sekedar apa? Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbil A'la, tok gitu. Kita kan sebenarnya kita kan yang praktis ya. Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Menyat gitu ya. Orang pakai babi hamdi. Ya. Baginda bersabda, aku sujud sebagai rasa syukur kepada Robku yang telah mengujiku dengan umatku. Siapa yang bersalawat kepadaku dari umatku, maka Allah akan menulis 10 kebaikan untuknya dan menghapus 10 kejahatan darinya. Ya. Nabi Muhammad adalah salah satu nabi yang mendapatkan gelar ulul ajmi, yaitu rasul yang mendapatkan tantangan dari umatnya itu begitu besar. Selain Nabi Nuh, Nabi siapa? Isa, Musa ya. Nabi Ibrahim adalah salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi pertentangan dari umatnya itu begitu besar, kayak kita sekarang gitu kan. Mending Rasulullah bersama Rasul, lanjut dengan karsopo. Dinyek, di stigma di gue. Lah haruslah nyong tad lah. Dibully. Anu gue sit lah nyong mandeg disit lah gitu lah. Konek nyong ora melu kalau jenengan buah nyong ndak apa lah kasing tuku gue. Kok nyong miskin keprimen iki kan. Aku mandeg disit lah kang halako lah, maaf ya iki ya. Melipir. Maka Allah akan menulis 10 kebaikan untuknya dan menghapus 10 kejahatan ya darinya. Ini ya. Jadi ulul azmi itu luar biasa, menghapus 10 kejahatan ya darinya. Ini ya. Jadi ulul azmi itu luar biasa tantangannya. Sampai apa? Rasulullah diboikot selama 3 tahun, bayangkan ya. Abdurrahman bin Auf selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali bepergian. Dia mendampingi berziarah kepada para sahabat, mengunjungi mereka yang sakit, mengajaknya untuk melihat anak-anak dan keluarganya ya. Sudah mendampingi dakwah, ngisrof. Itu kan dia mendampingi berziarah kepada para sahabatnya, ziarah berarti. Kang Maskur ngono jenengan si mangku. Kapan gue lihat duit teh? Ya. Hah? Kapan itu? Mau mengunjungi mereka yang sakit, mengajaknya untuk melihat dan anak-anaknya dan keluarganya ya. Ini dia pun melayani baginda, belajar langsung dari baginda, bertanya, menghafal hadis dan meriwayatkan berbagai momen yang dialaminya bersama baginda sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Ya, jadi dia hidup bersama Rasulullah, bisa melihat, bisa berpegangan ya kan, bisa apa namanya mungkin berpelukan, luar biasa. Ya, mungkin antum apa namanya pernah mendengarkan kisahnya siapa yang pengen memeluk Rasul? Masih. Bukan, siapa coba? Oh iya. Lomba. Oh iya, itu mah itu. Wah. Itu mah Wasil mah yang Ainun. Siapa coba? Ukasah. Lah angel temen sih. Wis ono kene gari ngomong angel temen ya. Sing dilomboni ya balas dendam pada. Iya, gitu ya. Pengen tangan kulit pada rasanya. Jadi Abdul Razak dan Ibnu Asakir meriwayatkan secara mursal dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Rasulullah memberi sesuatu kepada sejumlah orang. Abdurrahman bin Auf ada di antaranya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberinya apa yang baginda berikan kepada yang lain. Abdurrahman pun keluar sambil menangis. Dia berjumpa Umar dan bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Dia menjawab, "Rasulullah memberi sesuatu kepada sekelompok orang di mana aku bersama mereka. Namun baginda meninggalkanku dan tidak memberiku apa-apa. Aku takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja tidak memberikan karena sesuatu yang membuat baginda marah kepadaku." Umar lalu mendatangi Rasulullah dan memberitahu baginda tentang Abdurrahman bin Auf. Dan apa yang telah dikatakannya, Rasulullah bersabda, "Aku sama sekali tidak menyimpan kemarahan kepadanya, namun aku percaya kepada keimanannya." Ya. Jadi apa? Pengen sekali dikasih oleh Rasulullah SAW ya, Abdurrahman bin Auf. Tapi Rasulullah kan tahu Abdurrahman bin Auf siapa gitu ya.
Di BLT. Orang mau iya. Umar lalu mendatangi Rasulullah dan memberitahu baginda tentang Abdurrahman bin Auf. Tadi udah. Tampaknya Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah tentang nikmat yang akan Allah berikan kepadanya. Karena ia menyangkut sahabat yang dicintainya. Nabi SAW bersikap demikian, tapi Nabi yakin dengan keimanannya ketika dia mendapat ujian nikmat yang luar biasa. Jadi sudah dari salah satunya dapat doa dari Rasul itu, Abdurrahman bin Auf itu hartanya tidak akan pernah habis. Ya, seperti tadi Abdurrahman bin Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Jadi kalau Abdurrahman bin Auf itu sangat sulit dimiskinkan, kalau antum itu sangat sulit apa? Dikayakan gitu. Sangat sulit dikayakan gitu ya. Wis diwe dagang apa bayar dari tadi. Gagal maning. Ujarane dagangan nang apa? Aku kayaknya dagangnya gagal nang tempatnya mencrit gitu kan. Wis nang tempatnya strategis nang perapatan Padang ora. Angel banget nih gue kena. Ya, orang hoki kayaknya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya agar rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya berkah. Nah ini ya, jadi sudah ya kalau udah Rasulullah berdoa itu is enough. Itu udah cukup bagi kita itu buat modal. Maka menaklukkan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih itu sejatinya Konstantinopel itu bukan takluk 1453 Masehi, tetapi sejatinya Konstantinopel itu takluk ketika Rasulullah mengatakan la tuftahanna gitu. Udah pasti kan? Udah pasti. Cuman realisasinya saja mau kapan gitu kan. Seperti halnya akan terjadinya khilafah ala BH kedua. Rasulullah ngomong, bagi kita itu Rasulullah ngomong itu sudah cukup modal wis. Yakin. Iya gitu. Arep pengembangannya harus setitik, arep pakai orang peduli gitu ya. Gitu kan. It's enough kan. Itu cukup gitu kan bagi kita untuk berjuang. Nah, kalau Rasulullah sudah berkata, udah itu cukup gitu kan. Ya, kayak tadi, sejatinya Konstantinopel itu bukan takluk di 1453 Masehi, tetapi sudah takluk ketika di perang setelah Rasulullah mengatakan la tuftahanal Konstantinia wala ni'mal amiru amiruha ya. Pada tahun berapa berarti? 6 2 4 5 Hijriah di perang Khandaq ya. Dia menyertai Nabi dalam semua peperangan besar mulai dari perang Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah ya, perang Khaybar, penaklukan kota Mekah, Hunain hingga perang Tabuk. Itu urut-urutannya Badar 2, Uhud 3, Khandaq 5, Hudaybiyah ke-6, perang Khaybar ke-7 berarti kan penaklukan kota Mekah ke-8 Masehi, Hunain ke-9, perang Tabuk ke hampir ke-9, 10 Haji Wa'da gitu kan. Urutannya ya gitu ya. Ini perang-perang besar. Rasulullah itu pernah menjadi panglima perang itu sekitar 50 kali peperangan 10 tahun. Berarti sebulan berapa kali? Minimal itu dalam Islam itu tidak melakukan penaklukan itu 3 bulan minimal. Jadi nganggur nang apa kayak batalion apa nang kayak deh. Nang sekang dulu sampai jenengannya. Hah? 405 ya gitu kan. Nganggur. Ya polis dela lah apa ngasah pedang kayak gitu. Cukup 3 bulan. Setelah 3 bulan itu wajib ada penaklukan kayak gitu kan. Nah, harus harus melakukan penaklukan negeri lainnya kayak gitu. Maka dalam Islam itu berperang itu tidak cuma perang selamanya lah setahun. Setidaknya nggak boleh. Minimal itu tadi maksimal 3 bulan. Setelah 3 bulan itu di rolling. Iya. Karena tetap gorijah naunya harus disalurkan gitu kan. Ya 3 ngorok pengennya mau setahun harus penaklukan nggak boleh. Dalam Islam itu ada fikihnya juga. Ada fikihnya gitu kan. Di rolling dengan yang lainnya kayak gitu. Gak bisa. Harus perang bola setahun med gitu kan. Gak boleh gitu kan. Ada di rolling dalamnya. Fikihnya seperti itu dalam jihad fisabilillah tersebut. Ada fikihnya. Dia termasuk 10 sahabat yang membayat Nabi dalam bayat Ridwan di Hudaybiyah. 10 sahabat yang mendapat jaminan masuk surga. Wah ya, luar biasa. Udah dijamin masuk surga. Hah? Jangan dijamin masuk surga ora? Walau alam. Iya.
Ya. Ya, kayak dijamin masuk surga kayak umatnya Nabi Muhammad. Kan kepenak umatnya Nabi Muhammad. Ketika meninggal dunia bisa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya kan? Katanya jannah ya. Dia mengikuti haji wada bersama Nabi dan 100.000 pasukan kaum muslimin tahun 10 Hijriah. Ini pasukan yang terbesar yang dipimpin oleh Nabi Muhammad ya. 100.000 kaum muslimin 10 Hijriah berarti menjelang Rasulullah meninggal dunia. Haji wada berarti haji apa? Perpisahan ya, di terakhir gitu ya. Wada kan perpisahan. Dalam riwayat As-Sabi ketika Nabi SAW wafat, dia termasuk 4 sahabat yang ada di liang kubur Nabi Muhammad. Ya, sing ngidak lemah lah gitu ya. Ya sing nampane ngidak lemah kayak gitu kan. Ya, gitu. Waro adalah sikap menjaga diri tidak saja dari perkara yang haram tetapi juga makruh dan subhat. Sikap ini tampak dari pengakuan Utsman sebagai veteran perang Badar yang menerima wasiat 400 dinar dari Abdurrahman bin Auf. Harta Abdurrahman bin Auf adalah harta yang bersih dan berkah. Ya. Jadi veteran perang Badar itu dikasih kadedehnya 400 dinar. 400 dinar berapa? Oke. Wah gitu ya. 400 dinar. Juhud adalah sikap batin yang lebih meyakini apa yang ada dalam genggaman Allah, ya. Itu tadi ya, waro. Jadi yang subhat aja emong, apalagi yang haram. Gimana? Sing haram malah hawak kayak gitu kan. Nek ora riba ya angel. Apa urip gitu kan. Nek ora riba keprimen nyong bisnisnya ora jalan. Nek ora riba nyong ora bisa duwe omah. Ora bisa nekokna anake KPR dan sebagainya. Juhud adalah sikap batin yang lebih meyakini apa yang ada dalam genggaman Allah ketimbang apa yang ada di tangannya. Dengannya dia menguasai dunia bukan dikuasai dunia. Dia bisa menolak dunia bukan karena dia tidak mampu. Abdurrahman ditawari Sa'ad bin Rabi separuh hartanya dan salah seorang istrinya, tetapi semuanya ditolak. Ini sewaktu hijrah ke Madinah, ya kan? Oleh Rasulullah kan dinikahkan, dijodoh-jodohkan. Salah satunya Abdurrahman dinikahkan dengan anaknya istrinya Sa'ad bin Rabi. Seorang pengusaha juga, seorang hartawan di Madinah. Separuh hartanya dan seorang istrinya. Nih. Dikasih. Bukan istri. Iya, juga dikasih harta, dikasih istri gitu ya. Harta itu tadi bisa dicari, bisa dikasih gitu kan. Ya, wis dicari esuk ya. Esuk berangkat jam 6, balik jam 5. Kebagiannya 100.000. Kotor maning. Repot maning ya. 100.000 repot, kotor, kesel maning ya. Penyek maning. Aduh. Hah? Iya, dia hanya meminta ditujukan pasar untuk berbisnis ya. Ya, ini mental pengusaha memang ya. Dikasih harta nggak mau, dikasih istri nggak mau, tapi dia minta ditunjukkan pasar saja untuk berbisnis. Luar biasa ya. Dia tidak disandra oleh harta kekayaan dan keluarganya. Harta dan kekayaannya berlimpah tidak membuatnya kikir, justru dia berdoa dibebaskan oleh Allah kekikiran hatinya ya. Dia tidak disandra oleh harta. Oke, harta malah semakin sibuk kayak gitu kan. Udah motornya mobilnya 5 Pajero sebagainya, Alphard sebagainya, malah sibuk ngurusi mobilnya. Sing siji pentile kempes gitu ya. Spionnya bengkok kayak gitu kan. Kayak mobilnya ora bisa panas-panas kenapa ya? Nah, ternyata starter ternyata. Kayak gitu kan. Ya. Tidak diikut oleh hartanya, kekayaannya dan keluarganya ya. Jadi kekayaan itu hanya di tangan ya, jangan di hati. Kembali ke ora? Kembali sih mah. Kembali ya. Sehingga kekuasaan hati. Ya. Dan tidak ini oleh keluarganya ya. Papa kayak Nabi Ibrahim dan Hajar. Ibrahim, kamu mau kemana? Gitu kan. Diundang sama Hajar 3 kali kan. Mau kemana Ibrahim? Mau kemana? Terus terakhir Ibrahim nyelinguk lah. Kalau itu perintah Allah, mana?
ono lunga gitu kan bahasa Jawane gitu kan. Nah, gitu bahasa gitu kan. Tapi bener ming desa-desa gitu kan. Ibu-ibu PKK pun pada senam ya. Nang di kayak Ini dipegang. Tarik kontol. nang ngebalai desa, nang balai dusun iki kan ibu-ibu. Ya Allah, nang kaci manggu nang lambo ya iya kae wis ana kae. Dibilang Arab, Di Arab. erupsi. Bapak-bapaknya kang adoan, kangnya karo kayak keran iku. Jaim sih. Jangan perak. Ya. Ya, ini salsabil itu nama yang keren itu ya. Dari mata air salsabil di surga. Wah, luar biasa. Zubair bin Bakar berkata Abdurrahman bin Auf adalah orang kepercayaan Rasulullah dalam mengurus istri-istri baginda. Ya, Abdurrahman yang mengurus kebutuhan mereka, mendampingi mereka menunaikan haji, memberikan nafkah kepada mereka, menginfakkan harta yang banyak bagi mereka dan berwasiat setelah kematiannya untuk mereka dengan harta yang cukup banyak ya. Itu istri-istri Rasul itu dijaga. Istri Rasul Orang kayak sama. buat ma'ruf orang jago. Jatuh. Ya. Siki kan lagi rame jogot tonggo, jogo rondo malah. Kok jogot tonggo malah jogo rondo gitu. Ya. Lagi Covid kan wingi kemana jogot tonggo, jogo rondo ya. Anas bin Malik berkata ketika Aisyah sedang berada di rumahnya, dia mendengar suara gemuruh di Madinah. Dia bertanya, suara apakah itu? Mereka berkata, kafilah Abdurrahman bin Auf telah datang dari Syam membawa segala hal. Anas berkata, saat itu jumlahnya 700 unta. Madinah pun berguncang oleh suaranya. Pira pak? Kebayang ora? Kang Majenang di Ming Rancah kayaknya Ming di tekan ora? 700, hah? Siji-siji. Ya. Oh, kayak gini kan lagi nonton ya. Iya kayak itu kan. Ya. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku telah melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Ketika berita ini sampai ke Abdurrahman bin Auf, ia berkata, jika sanggup aku akan memasukinya dengan berdiri. Maka dia pun membelanjakannya seluruh kafilah tersebut dengan semua bawaannya di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ketika dia mendengar bahwa Rasul Abdurrahman bin Auf masuk surganya merangkak ya kan, ya merangkak ya, maka dia kasihkan semua apa namanya. Utsman bin Sarid berkata Abdurrahman bin Auf meninggalkan 1000 onta, 3000 domba dibaki ya, serta 100.000 kuda yang digembalakan dibaki. Al-Juruf, dia menanam dengan menggunakan 20 penyiraman tanaman dan menjamin makanan pokok keluarganya selama setahun. 1000 onta pak ya. Nah, luar biasa ini ya. 1000 onta, 3000 domba ya. Jadi penyiramannya sudah modern pak. Pakai apa namanya? Udah pakai porot ya, tadi sudah pakai apa? Salah. Abdurrahman mendatangi Ummu Salamah dan berkata ya, wahai Ummul Mukminin, aku sungguh takut celaka. Aku adalah orang yang paling kaya di Quraisy. Aku baru saja menjual tanah seharga 40.000 dinar. 40.000 dinar berarti tanah strategis ini ya. Ummu Salamah berkata, infakkanlah wahai anakku. Sesungguhnya ada di antara melihatku. Kata aku tidak pernah sebagaimana Abraham bin Auf. Ya itulah tanda-tanda orang beriman ya, ketika apa namanya dibacakan Al-Quran dia
bergetar, merinding gitu ya, merinding ininya, bulu kuduknya. Dengan berinding lewati kuburan, tiung ya. Wong lewat salem ya anu kae apa? Pohon pisang sing apa pohon pisang sing apa? Anu uduh. Daunnya enom ya putih ya ngelerap. Wah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Ada orang napaknya. Iya, papa kan karo wong ora napak sikile tok kowe kok. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Oh iya, naik motor. Iya, naik motor ya orang napak wing lemah ya. Iya, nih Abdurrahman bin Umar berkata, jika Abdurrahman bin Auf memasuki rumahnya, dia akan membacakan ayat kursi di setiap sudutnya, itu ya. Setiap sudutnya dibacain ayat kursi. Aja malah setiap sudutnya dikubur kayak bekas apa kayak nyolong bekas tali apa kayak pocong gitu. Awas gue, next sampai saya kayak gue, berarti ibu strik itu. Naik mesin nyimpen kayak gue, buang segera. Naik orang ya pasti ya diganduli. Oh no. Karena ada mitos sih. Naik lagi kayak apa jenengannya? Buka tali nih pocong. Biasanya nasi nguntet gitu kan. Nah, karena ada apa? Mikiran mitos kayak gitu. Genya tali nih terus yang deweknya dikubur pojok-pojoknya. Karo botol kecil atau pakai apa kayak gitu. Nah, ini yang bikin mungkin keluarganya itu kesurupan sebagainya ini. Kalau punya gali lagi, buang, dilarung, bakar baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aja takut. Oh, bahasa anu nyerang begini. Nah, kalau kita udah ngomong bahasa anu kok setannya bersendam, nah udah kayak gitu, udah kayak gitu aja. Langsung. Abdurrahman bin Auf juga menunaikan beberapa kali ibadah haji sejak zaman Nabi. Ketika Nabi Muhammad wafat, dia sering ditugaskan oleh para khalifah mulai Abu Bakar, Umar hingga Utsman untuk menyertai istri-istri Nabi berhaji, ya. Waktunya antum lihat ya. Kapan dagangnya gitu ya. Dia harus meninggalkan Mekah untuk hijrah ke Habasyah demi menyelamatkan agamanya dari fitnah kaum kafir Quraisy. Ya, setelah terjadinya Baiat Aqabah kedua, dia bersama kaum muslimin pun hijrah ke Madinah. Dia tinggalkan semua harta kekayaannya di Mekah, datang ke Madinah tidak membawa apa-apa kecuali seekor kuda yang ditunggangi dan sehelai baju yang dia pakai. Ini yang harus kita tiru. Ketika informasi riba kepada antum semuanya sudah suruh beresin semuanya, padahal punya rumah, punya mobil. Abdurrahman bin Auf kasihkan semuanya gitu kan sama Quraisy. Orang mikir eman-eman. Duh, eman-eman nyonyong wis kesel goli trukah, goli apa jenengane maning? Nyelengi, goli kasab, asuk sore awan wengi sampai grebosen gitu kan. Masa kon ditinggal eman-eman. Nah ya, dia tidak berpikir lagi seperti itu. Dia berpikirnya adalah bagaimana Rasulullah memerintahkan dia untuk berhijrah. Tinggalkan. Yes. Abdurrahman bin Auf tidak hanya mengorbankan hartanya, tetapi juga jiwa dan raganya. Ibu orang-orang gitu ya. Nyomo ora lah wis lah. Tat nyoma orang malu maning lah. Wong anu dige apa jenengane dibully nang sedesa ayo misalnya gitu. Dia mendapatkan 21 luka pada perang Uhud gitu ya. Luka perang Uhud. Saat berkecamuknya perang Uhud, Rasulullah memeriksa para sahabatnya dan bertanya tentang keadaan mereka. Baginda juga mencari-cari informasi tentang Abdurrahman bin Auf, dan pada momen yang mulia tersebut Baginda mengumumkan bahwa malaikat turut berperang bersama Abdurrahman bin Auf dan membantunya menghadapi musuh. Ya. Al-Bazzar At-Tabrani Ibnu Asakir dari Al-Haris, Nabi SAW bertanya kepadaku saat perang Uhud, dan saat itu beliau berada di jalan yang ada di gunung. Apakah engkau melihat Abdurrahman bin Auf? Aku menjawab, ya, aku melihatnya di samping bukit kecil. Itu sedang menghadapi sekelompok pasukan musyrikin. Aku hendak membantunya, namun ketika aku melihatmu, aku pun menemuimu terlebih dahulu. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat ikut berperang bersamanya. Al-Haris berkata, aku pergi menemui Abdurrahman,
dan aku melihat 7 orang musuh telah terkapar di sekelilingnya. Aku bertanya, sungguh engkau beruntung. Apakah engkau telah membunuh mereka semua? Dia berkata, kalau ini Artoah bin Abdu Surahbil dan ini, aku telah membunuh mereka. Tetapi yang lain telah dibunuh oleh sesuatu yang tidak terlihat olehku. Maka aku berkata, sungguh benar Allah dan Rasulnya. Ya, jadi orang-orang beriman itu selalu dijaga oleh malaikat. Ya. Secimanggu, secilumuh, cuman jenengan dewek kata santai aja gitu kan, nggak usah minder, nggak usah baper gitu kan. Aduh, kok orang mangan keprimen ya gitu kan, banyak orang mangan gitu kan. Yang kasih makan itu Allah, bukan orang. Ya, yang ngasih rezeki itu Allah, bukan orang kayak gitu kan. Mau nek melu kalau kaya lah kasih nguburna. Sing nguburna gue bagian sing urip. Dengan wis mati mah ya terserah. Orang dikubur lah beneran pada mambu ya kan. Kayak gitu. Kiri temen gitu kan. Melu-melu kayak gue kalau nek mati lah kasih nglayat lah kasih nguburna ya. Gue mau ya men-men. Mati tadi itu bagiannya sing urip gitu kan. Digeletak nabuah mambu yang ngono gitu kan. Ya, kayak yang di di acara itu? Serga mayit diselebok nang lemari kayak mambu gitu kan. Ibu kos apa gitu ternyata kejanin bayi nang lemari gitu ya. Di iniin. Ya, Ibnu Hajar menuturkan ada yang mengatakan dia telah membebaskan 30 budak setiap hari. Ja'far bin Burqan berkata, telah sampai kepadaku Abdurrahman telah membebaskan 30.000 budak. Iya, ini ya. Jadi 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berapa? 4,25 gram. Segram sekarang berapa? 600.000 ya. 600 atau 700? Orang tutup emas berarti itu guna beras. 4,25 kali 40.000 kali 700.000 ya, sama dengan hampir 119 miliar ya. Setelah itu dia membelanjakan 40.000 dinar itu 119 miliar untuk jihadnya Rasulullah SAW. Berapa? 119 miliar, luar biasa ya. Allah memberi ayahmu minuman dari mata air salabil surga karena dia memberi istri-istri Rasulullah harta sebanyak 40.000 dinar tadi, sebanyak 119. Ketika mendengar hadis dari Aisyah bahwa dia akan masuk surga dengan perangkap setelah membawa 700 kafilah dari Syam, maka dia belanjakan seluruhnya di jalan Allah. Ya, ketika mendengar hadis dari Ummu Salamah bahwa ada sahabat Nabi yang tidak akan pernah bertemu lagi dengan baginda, maka dia infakkan seluruh hasil penjualan tanahnya 40.000 dinar. Wis adol umah sineng di Pondok Indah. Malah diwe kena orang jet titik pun gitu kan. Wasiatnya untuk 100 veteran Badar berapa orang dulu? 300. Iya, 1.000. Berarti ada orang ya. 100 veteran perang Badar. Veteran kan berarti mien tahu ya. Mien tahu wes. Masing-masing mendapatkan 400 dinar. Bayangkan. 400 dinar berarti 1,1 miliar 400 dinar itu. Wah. Jadi setiap veteran itu dapat oleh uang pesangon 400 dinar sama dengan 1,1. Siki veteran perang tahun 45. Oli birawak. Oli birawak. Jerakan gitu ya. Jerakan gitu ya. Kilo ini nek tadi ya. Ibnu Sa'ad Al-Hakim lainnya meriwayatkan dari Utsman bin Syarid, Abdurrahman bin Auf meninggalkan 1.000 onta dan 3.000 domba ya di Baki serta 1.000 kuda digembalakan di Baki. Di Al-Juruf dia menanam dengan menggunakan 20 penyiraman tanaman yang menjamin makanan pokok keluarganya selama 1 tahun. Ya. Ya itu ya, jadi luar biasa yang dia 50.000 dinar di jalan Allah. Setiap orang mendapatkan bagian
darinya sebanyak 1.000 dinar. Saat dia wafat meninggalkan 4 istri ya. Abdurrahman bin Auf meninggalkan 4 istri. Masing-masing mendapatkan berapa? Ya. Berapa, Pak? Ya. Miliar ya. Jadi kan nikah ben pelit gitu ya. Nikah pelit. Apa? Mahar apa? Berangkat alat sholat. Ya Allah. Seberangkat alat sholat itu kuning nang Tanah Abang maning. Aduh, sing terawangan maning kan. Sing digi Pak, diset cowek gitu. Aku telah melihat setiap orang dari istrinya mendapatkan bagian setelah kematiannya sebesar 100.000 dinar. Dia pernah menikahi 16 wanita, mempunyai 30 anak, 22 putra dan 8 putri. Jadi 16 wanita itu artinya ya, iya gitu ya. Maksimal itu 4 Pak ya. 4 mungkin yang 2 meninggal apa? Yatim maning gitu kan. Ya. Jadi bukan 16 dijadikan 1, bukan ya gitu kan. Ya boleh. 30 anak, 22 putra dan 8 putri, marem ya. 30 ya, anaknya 30 gitu. Ya. Abdurrahman bin Auf meyakini betul firman Allah ini. Allah yang melapangkan rezeki siapa saja yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Ar-Ra'd ayat 26 yang sudah masyhur lah ya. Ayat seperti ini diulang lebih dari sekali dalam Al-Quran, setidaknya ada 9 kali ya. Jadi Allah lah yang menjadi sumber rezeki, yang melapangkan dan menyempitkan rezeki hambanya, bukan semata karena usaha dan kehebatan manusia. Inilah keyakinan Abdurrahman bin Auf tadi ya. Jadi kehebatan beliau itu meyakini bahwa bukan kehebatan bisnisnya lah yang menjadikan dia kaya raya, tetapi karena Allah yang melapangkan rezekinya. Ya. Jadi nek ora kerja ya santai aja. Nek ora buka bisnisane, buka tokone santai aja gitu kan. Ora usah khawatir gitu. Nah, ora usah khawatir. Allah yang akan melapangkan dan menyempitkan rezeki kita gitu kan. Nek ora ming sawah jare ora apa? Panen. Ora panen gitu. Kata siapa gitu kan. Beliau enggak ke sawah panen terus gitu. Balik ya. Ora nandur ora panen. Ya. Jadi itu hanya ikhtiar saja, tapi tetap ikhtiar yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi. Kalau kemudian dia menanamnya kemudian mupuknya dan sebagainya, kalau duit riba ya orang wereng kayak gue, jadi orang panen gitu kan. Allah yang menyempitkannya kayak gitu kan. Wis karo jenengane obat yang jos ge tetap gue orang panen ya. Nah, itu ya. Itu tadi gambarannya tentang berapa jumlah yang oleh Abraham bin Auf untuk untuk perjuangan Islam, itu seperti itu. Jadi harta, tahta, wanita itu bukan menjadi tujuan, hanya sebagai wasilah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta, tahta, ya, wanita dan ilmu itu hanya menjadi wasilah saja, bukan tujuan. Kalau saat ini kan harta, tahta, wanita itu menjadi tujuan. Sebagian besar ya manusia itu harta, tahta itu jadi tujuan. Padahal menjadikan harta dan tahta itu menjadi tujuan itu sangat keliru. Sehingga muncul ya sekarang saat ini orang-orangnya bersifatnya modelnya. Karena dia tujuannya ngelihat harta. Bukan harta itu nanti untuk menuju samawi, menuju langit, bukan ya gitu kan. Nah, ini. Dia tadi mengumpulkan harta-hartanya sebanyak-banyaknya. Kayak Korun. Gitu ya. Jadi harta itu, tahta, wanita itu hanya wasilah saja untuk kita takarrub kepada Allah. Diwai syukur ora diwai sabar gitu ya. Sabar iya, tetap berjuang gitu ya.
tadi kalau kita nggak dikasih harta, mungkin kita dikasih apa? Kekuasaan, ya, dikasih ilmu, ya kasihkan. Apa yang bisa antum kasihkan, kasihkan. Orang kesasar ya, mata jalannya. Hah? Pasir tahu ya. Iya. Keram bulan-bulan. Ya. Allah memberikan dan melapangkan rezeki seseorang karena beberapa faktor ya. Tadi melapangkan rezeki seseorang karena beberapa faktor, keyakinan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi jangan aduh, nyong arep ngopi ge, kok bisnisnya keprimen ya. Allah kasih. Ujug-ujug Ustaz kan ngene lagi ngopi klintong. Tad, Kang, gue duitnya wis ditransfer. Teng kan. Padahal dia lagi butuh gitu ya. Nah, itu alokasi jalan-jalan yang tidak kita kita sangka-sangka dengan logika kita ya. Itu cara Allah ya kan. Allah memberikan rezeki itu kalau lingkaran saja 360 derajat ya, betul nggak? Lingkaran berapa? Padahal Allah itu layah tasib, tidak terhingga. Nah, kalau kita berfokus pada bisnis saja 1 derajat, nek ora bisnis ora oleh duit, nek ora kerja ora oleh duit, gitu. Nah, berarti baru 1 derajat. Padahal masih ada 360 derajat pintu-pintu rezeki kita. Bahkan Allah tadi tidak terhingga kayak gitu. Kalau lingkaran saja 360 derajat berarti masih banyak silaturahmi pintu-pintu rezeki kita. Tadi silaturahmi, birrul walidain ya. Karena kita saking birrul walidainnya setiap bulan kudu transfer. Silaturahmi wong tua. Ujug-ujug wong tua mas seceting gitu ya. Kayak mobilnya sing nang kana, sing nang mobilnya sing nang garasi daripada orang dinggo orang digawa gitu kan. Ya. Diganti disin banyak kan. Iya. Keyakinan dan tawakal kepada asa ya udah level tinggi gitu kan. Nah, wis bertawakal ikhtiarnya salah gitu kan. Ya, keyakinan, ketawakal, kemudian keimanan dan ketakwaannya 4 ya. Keyakinan, yakin Allah, terus tawakal, keimanan dan ketakwaannya ya. Iman, takwa. Ini 4-4-nya ini luar biasa. Ikhlas, tawadu, tidak sombong, waro dan zuhud. Ya. Masih kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahu som. Berarti artinya apa? Ya, Allah tempat bergantung. Kalau Allah tempat bergantung masih Bang Somad, Bang tempat bergantung. Iya Bang BRI, Bang apa gitu kan. Nek ora Kang Bang kamu di gitu ya. Gue eman-eman teman BPKB ngeletak bae nang meja, ya nang lemari. Ini orang gawa ming bawah pohon ya kan. 1 jam cair ya kan. Nah, di sembah pohonnya kan 1 jam cair kan anugerah ya. Langsung. Nah, harta tidak akan berkurang karena diinfakkan, justru akan bertambah. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Saba. Jadi, kalau yang kita infakkan harta yang kita diinfakkan, pasti Allah akan ganti. Itu yakin. Nah. Jadi, ini di dalam Al-Quran tadi, yang diinfakkan itu yang bersih. Jangan yang subhat atau kotor gitu ya. Kalau yang subhat, yang haram diinfakkan, itu hanya dapat puja-puji dari manusia. Pak Sakiman mah apik banget, dermawan, donatur. Pokoknya proposal yang kita kami Pak Sakiman cair, semen wira minimal wira 10 sak ya, pokoknya rampung musolane gitu. Tapi puja-puji manusia, tapi tidak ada puja-puji dari kan sayang. Seperti lilin, menerangi sekitarnya, tapi dia sendiri leleh gitu ya. Hanya mencari dan menggunakan rezeki yang halal dan thayyibah. Nah, ini ya tadi sudah dibahas. Jadi sing haram-haram makanya tadi buang bae nih gitu. Sing subhat ya kalau dibuang apa maning sing haram wis. Masih ana sing haram wis, nggo ngelunasi, nggo apa? Membayar apa di apa? Oh. Menyukuri nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, baik besar kecil maupun sedikit, akan menambah rezekinya ya. Jadi
ya apa namanya, cara cepat untuk menjadi kaya ya memang salah satunya jalannya ini bersyukur gitu ya, cukup ya kan. Cara cepat, Al-Quran sudah memberikan jurus jitunya agar menjadi kaya dan apa ya, bersyukur ya. Pasti Allah tambah. Diwai lah masih dua motor ya bersyukur ya kan, alhamdulillah. Bersyukur Allah cukupkan, tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bekerja keras dan berusaha terus-menerus tanpa mengenal lelah dan memperhatikan hukum sebab akibatnya. Ini sudah dibahas kemarin di apa namanya? Materi keberapa tadi? Ke-11 ya? Iya. Ya. Itu tentang itunya apa namanya? Keimanan Abdurrahman bin Auf tadi, keyakinannya, tawakalnya ya. Keyakinannya ya. Ini menjadi kunci. Pemahaman Abdurrahman bin Auf bukan harta berlimpah yang membawanya masuk surga atau neraka, tetapi mencari dan membelajakannya sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bisnis pengusaha muslim itu selain dapat harta juga berkah dua ya. Kemarin saya ditanya, itu di Australia, di Jerman itu penduduknya juga kaya-kaya dan berkecukupan. Iya. Beda dengan Islam. Selain kita harus mendapatkan hartanya juga berkah. Kalau mereka di Jerman atau di Australia itu penduduknya tergolong kapitanya tinggi gitu ya, banyak, tetapi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Modal bukan satu-satunya komponen untuk memulai usaha ya Pak ya, duit udah komponen yang paling penting gitu ya, bukan satu-satunya komponen untuk memulai usaha. Kemarin sudah dibahas di sini di mana ya, sama Ustaz Dudung ya. Harus mempunyai manajemen waktu yang baik, bisnis, masjid, jihad, mencari dan mengamalkan ilmu dan mengurus keluarga. Jadi dibagi ya. Ini yang kita doa nggak bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman ini. Kalau pengen istri nambah bisa, harta nambah, ilmu nambah. Tapi kalau waktu bisa nambah nggak, waktu gimana? Dengan bisa 24 jam, ya Allah berilah aku waktu berapa? 35 jam. 35 jam. Man bisa ngontak, bisa isroh, bisa ada pakai ya. Ini sama ya, presiden dikasih 24 jam, nabi dikasih 24 jam, kita umatnya dikasih 24 jam, tinggal lebih di manajemen waktunya gitu kan. Nah, awan-awan terus golek duit, wong ini masih golek duit maning. Lembur maning gitu kan. Oh. Kon golek kon ngopi golek ilmu kesel wis. Ya. Apa maning ngurus keluarga, anaknya karo. Anaknya rewel-rewel. Modal dan barang yang halal, menghindari subhat ya. Jual beli adalah keterampilan yang penting ya ini. Jadi kebanyakan kaum muslimin, pengusaha muslim itu belum punya skill jual beli gitu kan. Arep bisnis modalnya nekat gitu kan. Urung pinter bisnis tapi memulai bisnis gitu ya. Akhirnya jebol gitu kan. Nah, makanya saya sering katakan, nyong utangnya 1 miliar kan eta lah. Nek duwe modal ya beres ya gue. Lah tak takoni balik menginyong. Lah mien jenengan lagi njot rekening koran gue duitnya godong apa duit? Duit. Lah terus piye ngendi? Enteng, bangkrut. Lah ya jenengan mah udah pinter bisnis, pinter golet udah pinter ngutang karo pinter ngentengna duit gue. Kalau kayak gue mah bocah SDG bisa gitu kan. Nek pinter bisnis kan kudunya 1 miliar itu menjadi 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar itu berkembang, bertumbuh. Ya udah bangkrut masih anak itu udah bangkrut dengan ya. Nah ini tadi saya sering kata, lah kon mandeg riba, kon lunasi riba ora gelem gitu kan. Lah nak ajak kakek ngomong lah, jenengan mah ngomong bae ngopi iki ngomong tok isine gitu kan. Lo ngomong ke primen. Jenengan lagi main sekolah ping Pak gurune ora ngomong. Lah Pak gurune ngomong bae gitu ya.
Terus aneh ngomdo iku. Ora wani gitu kan. Lah jenengan siki sekolah kehidupan nyong awe kayak gie. Nyong sing kon apa? Kon ngelunasi, siapa sing ngutang, sampai kon ngelunasi. Enak temen ya. Nah kayak gimana mendingan kita tukeran bayu gitu ya. Ya, logika orang mumet memang kayak gitu kan. Logika orang mumet kayak gitu. Paham ya? Ini jadi ajak keder ketemu kayak gue. Ini aja ngomong doang. Lu siapa sih ngutang? Ya jenengan sing bayar ya. Rumah didol, mobilnya didol, gue bayar. Mobilnya kok didol, gue bayar. Ya, enak temen. Gini kayak apa? Kayak oligarki gitu kan. Ngeruk apa lapindo, ngeruk apa kayak lumpur, jedor gitu kan. Orang tanggung jawab lunga. Sing tanggung jawab malah APBN ya kan. Ya nyong gelem ya gue mah tuh pengusaha. Sing bayar gitu ya. Nah itu bukan pinter bisnis, tapi pinter golet utangan karo pinter ngentengna duit. Oleh rekening koran 1 miliar. Jarene mah arep go modal, basa bis begitu oleh 1 miliar sing 80 apa? 800 juta nggo poya-poya 20 juta, 200 juta tempe nggo modal. Ya wis nggo tuku barang, 20 juta sing 200 juta nggo tuku barang ora oleh apa-apa ya. Nah ini. Jadi tadi jual beli adalah keterampilan yang penting. Nah, pengusaha muslim itu di apa namanya keterampilan ini sangat kurang. Ya Pak ya. Gitu ya. Jadi mereka itu bukan apa duwe apa jenengane kae ruko gede apa sebagainya. Ternyata bukan karena pinter jual beli gitu kan. Pinter ngutang, karena pinter bangun doang. Bangunnya ya kayak gue. Karena duit utangannya gitu kan. Panggil kontraktor mandor langsung bangunna termin. Ternyata terminnya juga ini. Nah ini ya jadi ya ini nggak ada ini keterampilan jual beli itu diajarkan di sekolah di SD, SMP, SMA gitu kan. Perguruan tinggi nggak ada. Malah sih ngajari wong Cina. Ya wis, wong Cina jual beli nek halal haram ditabrak kayak gitu kan. Betul nggak? Ya bikin judi gitu kan. Kayak Sambo pengen wong Cina emang sugih pinter dagang? Enggak. Modal nekat. Wong Cina gue udah pinter dagang, tapi pinter karena apa? Halal haram tabrak kayak gue kan. Ge apa musuh bisnisku ge sikat ya. Singkirkan ya. Judi kayak Jet Li kayak film-film Sinang kayak gitu. Gitu. Gambler senengane. Sama. Nggak beda kayak yang apa tadi yang di kalau di Jakarta kemarin di mana di Kapur sebagainya. Senangnya judi gitu kan untuk mengembangkan duitnya. Ya. Ya ini apa namanya taktis di perdagangannya sedikit tapi untung ya. Selalu bersyukur dan qanaah meski untungnya hanya sedikit. Menepati janji dengan pelanggan, jual beli tunai cash tidak kredit. Nah ini yang paling penting ini memang jual beli itu cash gitu ya. Karena duitnya muter terus gitu. Nah saat ini ya karena dengan sistem kapitalis tadi duitnya disedot, akhirnya tidak ada uang cash flow kayak gitu. Akhirnya tadi daya belinya menurun, daya utangnya naik kayak gitu. Istiqomah dalam berusaha terus-menerus, tidak mengenal lelah dan putus asa. Usaha mendekatkan diri kepada Allah, berdoa dan tetap tawakal kepadanya. Ya. Terus apa namanya? Nengkene sepi, golet terus ya. Golet lokasi terus ya. Jangan sampai putus asa. Memperbanyak salat sunnah, zikir, membaca Al-Qur'an dan infak untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kan di sini ya, itu jadi takwa kita sebenarnya. Ya. Jadi pengusaha duhane tahajudnya jangan ketinggalan ya. Tahajudnya minimal 2 rakaat duhane, zikirnya membaca Qur'annya. Ya monggo apa Ar-Rahman apa Al-Kahfi andalannya apa?
Yasin, ya monggo itu. Yang penting konsisten. Ya nggak apa-apa. Oh, saya ikut tahlilan Yasinan itu bagus gitu kan. Untuk apa namanya? Untuk memaksakan Anda untuk membaca Yasin di situ Yasinan, ya silakan, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Silakan gitu. Bonusnya oleh berkat ya ditampani. Oleh ya ora apa-apa kayak gue ya. Bonusnya oleh berkat oleh rokok oleh gue ya tampani. Orang oleh ya ora apa-apa. Kita sudah baca suyat ya. Yasin. Apa? Amplop, rokok, takir gitu ya. Iya. Ini sebenarnya di sini di apapun profesi kita, pengusaha ini sebagainya adalah untuk menjadi takwa. Sholatnya, tahajudnya, birrul walidaynya, sebenarnya di situ sama saja sih. Apa cuman beda apa namanya? Peranan. Ada yang jadi ulama, ada di ini ya. Beliau wafat usia 75 tahun ya. Wafat di Madinah. Ini panjang banget ya, itu. Nah itu ya, seperti itu kisahnya, kemudian hartanya, caranya berbisnis, kemudian ketakwaannya, kemudian yang menjadi adalah apa namanya menjaga Rasulullah SAW dalam dakwah dan jihadnya ya. Itu ada 5 peran apa namanya dari Abdurrahman bin Auf yang luar biasa. Yang menjadi suri tauladan bagi kita kaum muslimin, seorang pengusaha muslim. Ya, silahkan. Ada contohnya, kita mau contoh ya nggak apa-apa, silahkan. Kalau kok belum berhasil ya mungkin lagi proses gitu ya. Proses terus gitu ya. Antum mungkin tidak dikayakan seperti Abraham bin Auf kekayaannya, ya mungkin dikayakan dengan kekayaan yang lainnya ya. Kayak hati ya. Minimal kayak hati ya. Monggo kalau ada masukan dan sharing-sharingnya.